Just wanted to give you an idea. This is my second year here, and I just got promoted. I'm keeping working for this guy, okay? Down by the bay, where the watermelons grow, back to my home, I dare not go, for if I do, my mother will say, did you ever see a fly taking up high down by the bay? Down by the bay, where the watermelons grow, back to my home, I dare not go, or if I do, my mother will say, did you ever see a fly taking up high down by the bay, down by the bay, where the watermelons grow, back to my home, I dare not go. Did you ever see it out, well in the town, down by the bay? Did you ever see it out, well in the town, down by the bay? Vivo V20 SE. Perfect shot, perfect moment. Vivo. Selamat siang semuanya teman-teman Vivo Club fans. Selamat ketemu lagi nih dengan saya. Selamat bergabung kembali di Vivo Club Perfect Webinar Series kita yang kedua hari ini. Nah, hari ini nih kembali ditemani dengan saya Wina yang akan nih nemenin teman-teman selama kurang lebih 1,5 jam di acara Perfect Webinar Series kita hari ini. Nah, kalau kemarin kan kayaknya saya udah sebutin ya kisi-kisi untuk
Perfect Webinar Series kita hari ini temanya adalah mengenai investment. Nah, hari ini kita juga akan membahas mengenai perfect investment for millennials in 2021. Kalau kemarin kita bicara soal resolusi di episode yang pertama, nah di series yang kedua kita mau pelajari soal yang namanya investment. Kita mau cari tahu. Nah, salah satu resolusi kemarin yang disebutin sama Kak Zain kan juga salah satunya belajar hal baru, dan bisa jadi nih kita belajar soal investment. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman Vivo Club Fans, sebelum kita masuk nih ke sesi sharing kita nanti dengan narasumber kece kita, saya mau ingetin dulu dong nih buat teman-teman bahwa semua kita yang ada di sini nih hari ini nih, nanti saya dengan narasumber kita udah ngikutin prokes loh hari ini. Jadi kemarin kita udah di rapid test dan thanks God-nya semua hasilnya negatif. Teman-teman pastikan tetap jaga 3M ya, pakai masker, rajin cuci tangan, plus jaga jarak. Nah, teman-teman mau tanya dong, siapa sih yang kemarin ikutan recreation yang live di YouTube-nya Vivo Club Indonesia? Boleh raise hand-nya sekarang di Zoom Room, terus bisa, hey, saya ikutan loh semalam. Terus siapa nih? Jangan-jangan ada dari teman-teman yang ternyata timnya dari Phil Koplo atau timnya dari It Gitaf. Nah, buat teman-teman yang kemarin habis seru-seruan di Vivo Club Recreation, nah teman-teman bisa loh ngikutin kuisnya untuk hari ini, terus berlangsung sampai dengan Januari tanggal 22. Ya, jadi pastikan nih teman-teman ngikut kuisnya di Instagram Vivo Club Indonesia. Teman-teman buka Instagramnya, terus cari feed yang bertemakan dengan recreation. Terus apa yang harus dilakukan ya? Gampang banget, teman-teman tinggal ketik komentar teman-teman di kolom komentar yang tersedia di IG feed-nya tersebut, terus ceritain deh momen seru kamu ketika kemarin kamu menyaksikan Vivo Club Recreation. Ingat ya, kuis ini hanya berlangsung sampai dengan tanggal 22 Januari plus jam 10 malam. Jadi kalau udah lewat jam 10 malam nih, tetot, admin udah nggak terima lagi komentarnya. Oke? Nah, teman-teman, kalau tadi kita membahas mengenai recreation, nah di penghujung tahun ini juga nih, di tahun 2021 ini, ternyata Vivo Club ID juga menyajikan sesuatu tampilan yang fresh dan baru buat Vivo Club ID. Nah, salah satunya adalah teman-teman bisa ngikutin aktivitas dengan temanya adalah aktifkan di sini. Wah, kayaknya aktivitas yang seru banget nih. VivoClub.id selalu berusaha menyajikan sesuatu yang refresh, sesuatu yang fun, yang pastinya mengencourage untuk inovatifnya, kreatifnya teman-teman. Dan teman-teman pastikan ikutan langsung, cek langsung di vivo.id, karena teman-teman bisa berkesempatan memenangkan hadiah menarik mulai dari shopping voucher, dan gak kalah juga dengan satu handphone cantik seperti yang saya pegang hari ini, yaitu Vivo V20. Vivo V20, perfect shop, perfect moment. Oke teman-teman, nah sebelum saya mau berpanjang lebar lagi, kalau kemarin saya ditemenin sama abang muda, yaitu Kak Zain. Nah, kalau hari ini saya sudah ditemani dengan satu narasumber kece saya. Beliau ini udah pasti pakarnya di dunia investasi, nulis buku soal investasi juga, plus praktisi pasar modal, dan sudah ada di sebelahnya saya. Nah, siang hari ini di Perfect Webinar Series, teman-teman Vivo Club Fans akan ditemani oleh Kak Lianto Sudarso. Langsung kita sapa saja dengan Kak Lianto. Hey, hello Kak Lianto. Halo semuanya, Kak Wina, teman-teman. Boleh disapa sekali lagi, selamat siang. Sudah pada makan belum nih ya kira-kira peserta Perfect Webinar Series kita, Kak Lianto? So, halo teman-teman. Vivo Club semuanya, sudah makan belum nih? Karena materi hari ini pasti akan membuat mengenyangkan tentang investasi Anda. Waduh, mengenyangkan. Jadi kalau yang tadi belum sempat makan nasi, kayaknya bisa kenyang nih dengan materi investasinya pasti. dari Kak Lianto ya. Karena kita bicara yang buntut-buntutnya cuan, Duit gitu ya. Iya. Kak Lianto, kalau boleh tahu, di awal tahun 2021 masih sibuk apa sih? Masih sibuk investasi? Atau jangan-jangan udah ada yang baru nih kegiatannya? Iya, nah jadi sebagai memang praktisi pasar modal dan keseharian saya sebagai fund managers, ya pastinya di awal 2021 ini saya review portfolio juga. Review portfolio ya, supaya tidak kalah
cuannya sama tahun 2020 lalu. Nggak kalah cuannya. Teman-teman yang Betul. suka dengar kata-kata cuan, waduh udah harus stay tune, duduk manis, siapin catatan sama pulpen. Yoi. Karena bakal dibagi strateginya juga nih ya Kak Lianto, nggak cuma Iya. sekedar teori-teori doang, tapi ada tips and triknya juga ya. Betul. Handphone Vivo ini sebenarnya mendukung aktivitas keseharian saya gitu. Mendukung banget Iya, ya. layarnya besar, Mm-mm. lama baterainya, Tahan lama gitu tahan ya. lama, oke, nggak usah Kelihatan. sering ngecas gitu, super charging lagi, apalagi itu yang lebih kece. Ini Kayaknya yang lebih kece, Ya. V20. Tampilannya nih modis, ramping, khusus banget buat anak milenials ya, sama seperti peserta kita hari ini dari Vivo Club Fans-nya ya. Betul. Waduh, nah teman-teman yang mau tahu lebih jauh lagi mengenai Vivo V20, apalagi hari ini Vivo V20 menemani saya kembali menjadi host, terus memudahkan saya untuk baca cue card nih dengan layarnya tadi yang gede juga ya, Betul yang sekali. besar tampilannya, jadi gampang kebaca semuanya. Nah, pastikan teman-teman cari tahu jauh lebih banyak mengenai Vivo V20 di media sosial kita, Vivo Club Indonesia. Vivo V20, perfect shoot, perfect moment. Oke, Kalianto. Nah, kayaknya udah waktunya nih, karena teman-teman dari tadi udah nungguin di Zoom Room. Kalianto hari ini pasti punya materi yang, wah, pasti akan menginspirasi kita, terus bagi-bagi tricks and tripsnya ya. Yap. Oke, baik kalau gitu Kalianto, saya tinggal dulu. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Kalianto. Oke, selamat siang lagi semua teman-teman Vivo Club. Ya, kembali lagi saya bersama saya Lianto, atau sering dipanggil sama teman-teman pasar modal itu dengan sebutan Broly. Jadi nanti kalau mau tanya saya, panggil aja Broly ya, jangan Lianto kepanjangan. So, anyway, hari ini kita ngomong investasi ya, rekan-rekan. Dimana kalau kita ngomong investasi itu, biasanya orang itu selalu mikirnya cuan dulu. Nah, tapi apakah itu yang harus kita pikirkan dulu sebagai investasi? Ya. Nah, apalagi kalau kita lihat salah satu trending topik di tahun 2020 mungkin di sosial media itu adalah masalah investasi saham. Nah, di sini saya mau sharing ya tentang pondasi-pondasi dasar yang memang rekan-rekan harus ketahui dulu tentang investasi. Ya, supaya teman-teman mendapatkan gambaran yang bagus, gambaran yang jelas tentang apa itu investasi, dan memilih instrumen investasi yang cocok sesuai dengan teman-teman, begitu. Ya, jadi supaya nantinya ke depan investasi ini adalah long term goals, atau kalau kita bilang lari maraton, lari jarak jauh, bukan sprint yang dimana kita berlomba-lomba untuk siapa yang dapat uang lebih cepat, begitu. Oke. Dan jadi langsung aja kita akan bahas ya kenapa kita harus berinvestasi, kenapa kita apa saja instrumen yang cocok, oke, dan nanti pastinya ada satu sesi yang menarik banget yang menentukan tipe investor apakah kamu. Oke, kalau gitu langsung aja kita hit di materi presentasinya. Oke, nah yang pertama, kalau kita ngomong masalah investasi, ya, tahu nggak teman-teman, kalau sebenarnya, ya ini ada satu survei dari namanya Tim Hadley, ya, Pacific Financial Service. Kalau orang nanti di usia pensiun, rekan-rekan tahu umur usia pensiun di Indonesia berapa? Kalau laki-laki sekitar 65 ya, kalau wanita itu sekitar 58 sampai 60 begitu. Nah, tahu nggak? Jadi saat usia pensiun, teman-teman, menurut Hadley ini, tim Hadley, dia itu mengeluarkan survei di mana 49% orang saat usia pensiun itu mereka itu bergantung pada orang lain. Ya, ini mengingatkan kita mungkin kalau kita sering dengar namanya sandwich generation. Oke, di mana kita mungkin sekarang ini sebagai generasi milenial atau Gen Z, ya, ada juga Gen Z di sini, itu juga harus selain kita mungkin punya keluarga baru, kita harus juga membantu orang tua kita. Nah, itu yang terjadi. Sandwich generation. Yang kedua, ya ada juga orang yang mungkin sudah nggak ada, ya, karena mungkin terlalu, mungkin makannya nggak diatur dan lain sebagainya. Terus turun gaya hidup,
12%, 5% harus bekerja lagi, ya teman-teman, dan hanya 5% teman-teman yang either mandiri keuangan sama 1% kaya raya. Nah, jadi konsep pertama, kenapa kita harus berinvestasi, itu karena kita harus tahu realitanya di depan. Ya, kita nanti saat usia pensiun, kita mau berdiri yang di mana? Kita mau di atas 5%, oke, jadi kita tidak menjadi beban untuk orang-orang di sekitar kita, atau kita mau menjadi orang-orang yang sisanya di bawahnya. Ya, jadi itu mindset pertama nih, kenapa kita harus berinvestasi. Gitu. Oke, yang kedua. Nah, mungkin ada juga rekan-rekan di sini ada yang bilang sama saya, wah, Broly, saya nggak perlu nih investasi. Orang bapak saya aja udah Crazy Rich Surabaya atau Crazy Rich Medan, ngapain saya investasi? Nah, rekan-rekan, ini adalah contoh, oke? Orang terkenal atau orang yang kaya dulu, tapi mereka gagal di investasi mereka dan di keuangan mereka, dan akhirnya mereka harus berakhir kurang mengenakan di dunia financialnya. Nah, siapa yang tidak tahu The King of Boxing, oke, Mike Tyson, oke, The King of Pop, ya, ada di sini ada King of Pop juga, ya. Terus yang terakhir ada mungkin yang sempat ngehits waktu itu ada Krisya, ya, yang memang sekarang beliau sudah tidak ada. Bahkan waktu itu saya masih ingat banget tuh, ada gerakan untuk Krisya dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau di dunia wealth management atau pengaturan kekayaan, ada pepatah yang bilang seperti ini, rekan-rekan, untuk di Asia. Ya, generasi pertama membangun, generasi kedua mengembangkan, generasi 3 menikmati, generasi 4 menghancurkan. Nah, jadi artinya kalau rekan-rekan di sini mungkin sudah keluar, maksudnya sudah terlahir dari keluarga yang berada, bukan berarti investasi itu Anda tidak belajar, tapi Anda harus bisa memanage bagaimana uang-uang yang sudah ada itu dari keluarga Anda supaya berkembang lebih pesat lagi. Begitu. Oke, pastinya kita nggak mau dong berakhir seperti ya orang-orang di sini gitu. Oke. Nah, ini mungkin sedikit teknis, rekan-rekan, tapi ini adalah satu momen atau satu kenyataan yang harus kita terima. Percaya atau tidak, kalau rekan-rekan lihat ya, mungkin kita tahu bahwa tahun 2020 itu kita kondisi ekonomi itu kena pandemi virus corona, ya. Sempat terjadi ketakutan di dunia investor sebenarnya, mungkin ini juga terjadi juga dengan rekan-rekan. Awal-awal pandemi, ya, itu semua orang dari kita pergi ke supermarket, borong kebutuhan sehari-hari, karena takut terjadi huru-hara seperti tahun 98. Nah, yang terjadi ternyata tidak terjadi kan? Apa yang terjadi, teman-teman? Sekarang itu pemerintah, central bank yang ada di Amerika atau bahkan di Eropa terutama dan juga di Jepang, mereka itu mengintervensi ekonomi dunia supaya tidak jatuh kolaps dengan cara mencetak uang. Wow, mencetak uang, itu kata pentingnya, rekan-rekan. Nah, jadi artinya apa? Kita tahu bahwa resources, ya, atau sumber daya di dunia itu terbatas, ya. Impact dari cetak uang ini yang dulunya, ya rekan-rekan, mungkin let's say handphone Vivo, ya, di sini. Sekarang harga mungkin ada ranging bisa 4 jutaan, 5 jutaan. Tapi kalau dicetak uang, sekarang mungkin uangnya itu kan lebih banyak di pasaran. Nah, jadi ke depan mungkin 8 juta atau 10 juta akan merebutkan satu handphone. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Jadi daya beli kita itu semakin menurun, rekan-rekan. Teman-teman semua. Jadi kalau kita nggak berinvestasi, kalau pemerintah bisa cetak uang, tapi kita tidak bisa cetak uang, apa yang kita bisa lakukan adalah investasi. Kalau kita kalah dengan mereka yang lagi cetak uang, pastinya ke depannya daya beli kita akan selalu mundur. Nah, ini mungkin kalau saya mau kaitkan, kita tahu ya bahwa harga barang itu selalu naik. Ya, belum lagi seperti contoh biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya rumah, biaya merit. Ya, rekan-rekan, teman-teman semua, itu naiknya bisa sampai double digit tiap tahun. Ya, jadi
Ya kalau misalnya di sini teman-teman ya, kalau misalnya ada rencana merit atau rencana beli rumah, sekarang ada uang, please go ahead ya, jangan tunggu nanti-nanti karena harganya akan terus meningkat terus. Oke, nah itu yang alasan ketiga ya. Selanjutnya. Oke, nah jadi kita tahu ya sekarang jadi harus investasi. Jadi kalau tadi saya mau recap sedikit atau saya mau kasih ringkasannya sedikit, kenapa kita harus berinvestasi? Pertama, oke, kita tidak mau menyusahkan orang lain saat kita nanti di usia pensiun. Yang kedua, oke, kita tidak mau menjadi generasi yang malah hanya senang-senang dan menghancurkan harta kekayaan orang tua. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita tahu realitanya adalah kalau bank bisa cetak uang untuk intervensi ekonomi, kita tidak bisa cetak uang. Yang kita bisa lakukan adalah untuk investasi supaya kita tidak kalah dengan mereka. Ya. Oke, jadi tadi saya katakan ya, so perlu investasi. Ya. Jadi, Kak, kalau investasi itu apa sih yang perlu kita ketahui dulu? Atau faktor-faktor apa yang perlu kita perhatikan? Nah, saat investasi, kadang-kadang orang kan bilang nih, investasi itu cuma buat orang kaya, investasi itu cuma buat kalangan tertentu. Is a no. Itu semua persepsi yang salah, rekan-rekan. Ya, teman-teman. So, kalau kita mau investasi, apapun itu, teman-teman ya, instrumen investasi apapun, ada 3 hal yang kita mau perhatikan, teman-teman. Yang pertama adalah dana minimumnya berapa? Oke. Terus yang kedua, pengetahuan yang perlu diambil. Yang kita harus ketahui sebelum memulai investasi instrumen tersebut. Ya. Yang ketiga adalah waktu. Apakah kita punya waktu nggak untuk memonitor fluktuasi harga instrumen investasi kita? Gitu. Ya, jadi ada 3 yang perlu kita perhatikan. Jadi investasi itu sebenarnya bisa untuk siapapun. Ya, nggak cuma hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Ya, itulah 3 faktor yang kita mau perhatikan. Oke, nah ini sebelum kita mulai masalah investasi lebih dalam, saya mau memberikan panduan nama investasi bodong. Oke, memang sih yang lagi ngetren kemarin itu di tahun 2020 dan sempat heboh di sosial media juga itu trending topik adalah saham, selain masalah makanan dan WFH. Nah, tapi kan bentuk investasi itu banyak banget ya rekan-rekan, supaya teman-teman di sini tidak kejebur namanya investasi bodong, atau teman-teman tidak menganggap bahwa investasi itu adalah judi, teman-teman perlu perhatikan 3 faktor ini sebelum teman-teman memulai untuk berinvestasi. Yang pertama, teman-teman cek dulu ya. Pertama, berapa sih keuntungan atau potensi keuntungan yang ditawarkan oleh instrumen investasi itu. Nah, kalau kita tahu misalnya sekarang suku bunga deposito bank sekitar 3% dan dia bisa menawarkan sampai imbal hasilnya itu atau bunganya bisa sampai 12 atau 13%, teman-teman perlu tanya dulu. Oke, ini beneran atau tidak? Karena kita harus ingat ya, teman-teman, namanya investasi itu selalu ada risiko. Tapi risiko bisa diminimalisir, ya. Semakin tinggi risiko investasi, ya semakin tinggi returnnya, gitu. Oke, nah jadi jangan pernah berharap ada nggak investasi yang returnnya atau imbal hasilnya tinggi, tapi aman, gitu. Itu nggak ada, ya. Nah yang kedua, ya, apakah dia itu menawarkan imbal hasil, selain menawarkan imbal hasil tadi terlalu tinggi, yang kedua adalah menawarkan pokoknya apakah investasinya aman atau tidak. Nah, kadang-kadang ada yang begini yang nawarin. Investasi dong. Ini ya, returnnya tinggi, cuannya tinggi, terus uangnya pasti aman. Nah, itu pertanyaan kedua. Tadi seperti yang saya katakan, namanya investasi tidak ada pokoknya aman, maksud saya di sini tidak ada potensi kehilangan uang, tapi bisa memberikan return yang tinggi atau imbal hasil yang tinggi. Itu no way. Ya. Yang ketiga, ini yang paling penting dan banyak orang tidak cek yang ini. Investasi ini seberapa cepat kalau kita mau cairkan untuk jadi uang cash. Sewaktu-waktu kalau kita butuhkan. Ya. Nah, jadi ini penting banget karena apa yang terjadi pada banyak investor yang terjadi kasus gagal bayar tahun lalu di 2020. Betul, mereka dapat kupon atau mereka dapat bunga yang tinggi, tapi mereka tidak bisa mencairkan pokok investasi mereka. Buat apa? Ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ditawarin, dibilangin, bro,
sis, investasi, uangnya nggak mungkin hilang. Returnnya atau imbal hasilnya tinggi, sama satu lagi gampang dicairkan, nggak mungkin. Kalau teman-teman boleh balik ke saya, mungkin saya akan tertarik untuk investasi di itu, karena saya tahu itu tidak pernah ada. Oke, setiap instrumen investasi pasti punya salah satu kelemahan di salah satu ini. Ya, kalau imbal hasil tinggi, ya pasti ada pokoknya bisa hilang. Kalau misalnya dia pokoknya aman, bisa nanti cair, imbal hasil tinggi, ya berarti tidak bisa dicairkan dengan mudah, biasanya seperti itu. Oke, nah itu yang perlu teman-teman ketahui. Ingat ya, 3 ini ya, supaya teman-teman tidak jatuh ke investasi bodong, dan teman-teman tidak menganggap investasi itu adalah judi, atau arena judi. Begitu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang tuh pilihan investasi tuh banyak teman-teman. Ya, ada tanah, properti, reksadana, saham, emas, berlian gitu ya. Nah, atau bahkan yang lagi ngetren sekarang paling banyak itu keluar Bitcoin juga. Nah, ini lebih cocok teman-teman yang mana? Begitu. Oke. Nah, jadi kalau tadi kita bahas tentang sedikit konsep tentang investasi ya. Nah, sekarang ini saya mau ngomong. Instrumen investasi itu sebenarnya bisa dibagi jadi 3 fitur atau 3 fungsi. Ya. Yang pertama, ya, fungsi yang pertama itu adalah fungsi likuiditas. Nah, artinya apa? Instrumen investasi ini itu hanya untuk parkir dana-dana darurat teman-teman, yang teman-teman akan pakai kapanpun, tapi teman-teman mau mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada inflasi atau tabungan di bank. Ya, ini ada apa? Ini ada deposito atau emas atau money market. Ya, jadi kenapa liquidity? Karena investasi, instrumen investasi ini mudah banget dicairkan jadi cash. Kapanpun Anda butuh, gampang untuk jadikan jadi cash. Gitu. Nah, yang kedua, memberikan cash flow. Nah, cash flow ini apa? Jadi ibaratnya, instrumen investasi ini akan memberikan rekan-rekan itu seperti bunga berjalan setiap periode waktu tertentu. Ya, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Ya, tergantung instrumennya apa. Nah, jadi ini memberikan seperti cash flow atau memberikan hasil tambahan untuk teman-teman secara bahasanya itu periodik atau dalam waktu tertentu. Nah, ini seperti apa? Contoh, properti. Ya, kalau properti, let's say, misalnya teman-teman punya kos-kosan di sini ya, ya pastinya kan teman-teman akan dapatkan hasil dari sewa itu kan, setiap bulan. Contohnya kayak gitu. Ya, ini cash flow. Yang kedua, seperti obligasi atau surat utang ya, dan juga reksadana pendapatan tetap, yang isinya juga surat utang. Nah, ini, obligasi ini atau surat utang, namanya juga surat utang. Ya, kita kan yang meminjamkan harus bayar bunga kan. Nah, bunga ini itu adalah cash flow. Ya, atau memberikan kupon lah untuk bahasanya untuk teman-teman di sini gitu, dalam periode tertentu, ya. Nah, yang terakhir adalah capital gain focus. Nah, capital gain focus ini artinya instrumen investasi ini akan memberikan keuntungan teman-teman dengan memberikan kenaikan nilainya gitu. Nah, ini jadinya apa? Contoh seperti saham, ya, ada Bitcoin, ada futures di sini, forex contohnya, ada reksadana saham dan emas, ya, itu juga masuk di capital gain focus. Jadi artinya, ya, untuk investasi di yang capital gain focus ini, ya rekan-rekan, ya kita fokusnya itu tipe investor apakah Anda, yang nanti pastinya kita mau bahas di akhir sesi gitu. Oke? Oke, teman-teman. Nah, jadi gini. Nah, sekarang ini saya ada fitur perbandingan berbagai macam instrumen investasi. Jadi ingat ya, tadi waktu yang kita katakan saat kita mau mulai investasi, kita itu harus perhatikan apa? Pertama, dana minimumnya yang harus dimulai berapa? Oke. Kedua, waktu mengelolanya bagaimana? Yang ketiga, pengetahuannya terhadap instrumen investasi itu bagaimana? Nah, ini saya udah rangkumin ya, yang memang lebih lebih komprehensif di sini. Nah, dan di sini saya juga tambahin potensi hasil, potensi imbal hasilnya dari untung atau ruginya. Ya, dan yang terakhir adalah likuiditas, yang artinya mudah dicairkan atau tidak.
begitu ya. Nah jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, contoh misalnya nih ada let's say misalnya properti dana minimum ya lebih besar, waktu untuk mengelola mungkin lebih dikit ya, dan juga pengetahuan lebih dikit gitu ya. Yang penting as long as kita dapat tenant atau kita dapat penyewa ya kita dapat gitu. Nah potensi imbal hasil ya tergantung waktu gitu ya, tergantung waktu seberapa lama kita berinvestasi pada itu, pada instrumen properti itu. Dan likuiditas tidak mudah dicairkan, karena kenapa? Saat ini saya butuh uang, saya kan nggak bisa jual rumah itu langsung, gitu. Nah contoh, kalau misalnya juga, kalau kita ngomong yang lagi ngetrend sekarang ya, misalnya saham gitu ya. Nah, dana minimalnya mungkin relatif, karena saham kan bisa dimulai dari satu lot, gitu ya. Terus waktu untuk mengelola, kalau Anda ya mau berinvestasi pada saham ya Anda harus mau mengeluangkan waktu untuk mempelajari apa yang Anda beli gitu. Pengetahuan juga harus tinggi gitu ya. Potensi imbal hasil bagaimana? Ya tinggi. Karena Anda sudah menginvestasikan waktu, uang dan juga pengetahuan Anda di sana gitu. Likuiditas yes. Saham juga mudah dicairkan, tapi harus ingat harga saham itu bisa berfluktuasi kapanpun. Oke, nah jadi ini di sini ya, sama juga misalnya mungkin seperti forex dan bitcoin gitu ya. Yes, jadi apa namanya itu yang faktor-faktor yang kita harus perhatikan di sini. Oke, jadi ini teman-teman boleh foto atau mungkin teman-teman boleh capture, boleh catat ya, karena ini saya rasa komprehensif dan nanti kita akan lihat, oh ternyata ini toh yang fokusnya yang cocok buat saya, gitu. Nah, ini menarik banget ya rekan-rekan, perkembangan investasi di pasar modal Indonesia. Ini sesuai banget dengan trending topik di tahun 2020 di sosmed ya. Investasi saham, main saham, ya, trading saham dan lain sebagainya. Dan di sini kita bisa lihat ya, investor retail ya atau investor di pasar modal Indonesia itu meningkat pesat sejak tahun 2020 ya. Nah, ini sebenarnya saya bisa jelaskan kenapa? Karena memang kalau saya lihat, pertama, suku bunga itu rendah. Ya, kita tahu ya, sekarang deposito perbankan hanya berapa. Yang kedua, mungkin ada beberapa rekan-rekan di sini yang mau invest di real sector, atau mungkin buka warung, atau mungkin buka toko lagi, atau mungkin buka usaha lagi, agak takut, karena pandeminya seperti ini. Gitu. Nah, jadi, mereka harus kemana uangnya? Ya, salah satunya adalah pasar modal. Begitu. Ya, kalau kita di sini bisa lihat ya, jumlah investor memang Indonesia ini mulai naik ya, apa namanya, di pasar modal baik dari reksadana, saham atau mungkin bahkan surat utang berharga negara ya. Di sini mungkin ada ORI, PBS dan lain sebagainya atau sukuk itu lebih banyak. Ini bagus ya. Tapi sekali lagi yang saya mau tekankan di sini, please guys, do your own research. Oke, jangan hanya beli itu ikut-ikutan. Ya. Oke, karena ya apa namanya itu adalah uang-uang teman-teman sekalian dan resiko juga Anda yang tanggung, begitu. Oke, so is your money, so do your own research. Nah terus, nah ini juga lihat ya, kelihatan sangat menarik ya. Jadi selama ini kalau mungkin kita ngomong masalah pasar modal Indonesia itu sangat bergantung kepada asing. Nah tapi saya bisa ngomong dengan sangat bangga kalau pasar modal Indonesia sekarang itu kita udah merdeka. Di mana komposisi lokal, investor lokal itu sudah mencapai hampir 60%. Ya, asingnya hanya tinggal sekitar 40%. Bagus, dipertahankan. Ya, tapi sekali lagi, teman-teman harus do your own research. Jangan hanya ikut-ikutan. Ya, sama saya tadi juga sempat sharing juga, saya ingat banget sama salah satu perkataan mentor saya di pasar modal ya, yang mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, tapi pasar modal dia bukan Maha Pengampun. Dia tidak akan kasih ampun untuk orang yang beli tidak tahu apa yang dia beli. Ingat itu. Oke. Nah, jadi itu rekan-rekan. Nah, terus selanjutnya, nah ini adalah investor Indonesia, investor demografi ya. Jadi dari breakdown-nya di sini kita bisa lihat ya, banyak banget dari penghasilan dari 10 sampai 100 juta ini udah mulai berinvestasi juga. Which is good karena ini banyak dari kalangan-kalangan yang menengah gitu ya udah mulai melek untuk investasi. Bagus banget ya. Jadi terus dari usia ya yang less than 30 ya mungkin di sini rekan-rekan juga berkontribusi di sini. Good, keep up the spirit tapi dengan pemahaman investasi yang benar.
pondasi yang benar, dan juga objektif dan view yang benar, begitu. Ya. Terus ada dari jenis kelamin, di sini laki-laki lebih banyak daripada perempuan, ya otomatis, karena laki-laki kan harus jadi kepala keluarga ke depannya, begitu ya. Terus dari tingkat pendidikan juga ya, breakdown-nya, nah ini juga menarik nih, yang S1 sama mungkin kurang dari SMA itu juga mulai mulai melek investasi di pasar modal, gitu. So, menarik banget. Jadi kalau kita dilihat di sini ya, demografiknya itu kebanyakan kaum milenial atau bahkan Gen Z ya. Oke, jadi pertahankan teman-teman supaya investor pasar modal itu kita terus maju terus ya. Jadi kita tidak harus hanya bergantung kepada asing, begitu. Oke, nah jadi kita tadi udah ngotak-ngatik banyak nih ya rekan-rekan tentang kenapa harus investasi dan lain sebagainya ya. Terus panduan investasi bodong supaya kita tidak terjeblos dan menyesal di kemudian hari. Kita juga udah go through macam-macam instrumen investasi dari tipenya, apakah memerlukan dana yang banyak atau sedikit, terus ada perlu waktu dan pengetahuan yang banyak atau tidak, ya, dan juga mudah dicairkan atau tidak. Nah, sekarang aktivitasnya, oke? Tipe investor manakah kamu? Ya, apakah saham cocok untuk kamu? Belum pasti. Nah, untuk menemukan tipe investor apakah kamu, ya rekan-rekan, ini saya ada 5 pertanyaan kuesioner yang saya harap teman-teman jawab secara jujur, dan nanti teman-teman boleh langsung reply ya di kolom chat, tipe investor apakah kamu. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih banyak waktu Q&A, begitu. Oke, jadi langsung bisa dimulai ya. Pertanyaan nomor 1. Oke, udah cukup. Next. Saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Next. Oke. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Next. Hopefully nggak ada yang kecepatan ya. Kalau kecepatan boleh di raise hand ya, teman-teman ya. Saya mulai hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Dan pertanyaan terakhir. Oke, ini agak panjang, jadi saya mungkin hitung mundur sampai 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nah jadi dari pertanyaan itu teman-teman, so let's discuss ya, langsung discuss. Nah jadi kalau teman-teman di sini lebih banyak jawab yang A dari 5 itu, berarti teman-teman itu tipenya konservatif. Dan instrumen yang cocok untuk teman-teman di sini adalah deposito atau reksadana money market. Ya, dimana tipe investor ini biasanya tidak siap untuk menghadapi namanya potensi kerugian atau fluktuasi harga. Nah, yang kedua, kalau teman-teman lebih banyak B, ya teman-teman itu tipenya konservatif. Nah, jadi di sini adalah teman-teman, ya sih saya mau untung, tapi ya yang pasti-pasti aja deh, gitu. Yang mungkin lebih aman lah, gitu. Ya, nah di sini teman-teman cocoknya di surat utang negara, ya seperti ORI, PBS, gitu ya, Sukuk, gitu ya. Juga mungkin kalau ada surat utang perusahaan, ya. Terus ada di properti juga mungkin, ada emas batangan ya teman-teman, dan juga reksadana pendapatan tetap. Oke. Nah, tipe yang ketiga, kalau teman-teman banyak menjawab yang C ya dari out of 5 question tadi. Kalau teman-teman yang moderat, berarti ini teman-teman risk appetite-nya udah mulai naik nih, atau tingkat resiko atau tingkat teman-teman bisa menerima yang namanya fluktuasi harga udah mulai naik. Nah, teman-teman boleh masuk yang namanya P2P lending, oke, atau reksadana saham, reksadana campuran atau indeks saham, gitu. Nah, yang terakhir ini adalah tipe investor yang go big or go home, ya. Ini tipe-tipe teman-teman yang investornya agresif, oke. Yang pastinya yang cocok adalah saham atau mungkin forex. Oke, atau mungkin yang terakhir adalah Bitcoin.
Nah, jadi di sini ya kita tahu bahwa walaupun trending topik di mungkin tahun 2020 adalah salah satunya investasi di saham, tapi kita tahu di sini saham bukan untuk semua tipe investor. Ya. Nah, jadi mungkin kalau ada yang bertanya kepada saya, jadi Kak atau Broly sebenarnya apa sih dananya tuh berapa sih yang bagus untuk memulai dan lain sebagainya. Nah, ini subjektif. Tapi saya malah mau menjawab malah mau melempar lagi ke pertanyaan ke teman-teman begini. Sebelum teman-teman investasi, teman-teman itu juga sudah harus bisa mengatur keuangannya dulu. Ya, maksud saya begini. Let's say saya diberikan sejumlah X juta. Lihat kebutuhan sehari teman-teman bagaimana. Teman-teman harus sudah bisa pilah dulu sejumlah uang yang harus keluar. Contoh misalnya, kalau misalnya teman-teman untuk kebutuhan makan, atau mungkin ada yang cicil rumah, atau mungkin ngekos, atau mungkin pulsa, internet, itu kan necessity, keharusan. Ini harus disingkirkan, dipisahkan. Nah, terus mungkin teman-teman ada yang mikir, oke, habis itu saya ada dana mungkin buat orang tua juga. Oke, pisahkan. Nah, itu nanti sisanya berapa? Itu baru kita bisa tahu seberapa dana yang cocok buat teman-teman sekalian. Dan saya harus peringatkan ini teman-teman. Jangan sekali-sekali memakai namanya uang yang kita pakai untuk keseharian untuk berinvestasi. Ya. Karena kenapa? Kalau Anda melakukan itu, kalau market atau Mr. Market lagi di posisi Anda atau berpihak pada Anda untung. Tapi kalau Mr. Market sedang moodnya lagi nggak bagus, itu Anda namanya judi. Nah, jadi suksesnya Anda sebagai investor atau tidak di dalam jangka panjang, itu sebenarnya saya bisa katakan 80-85% itu tergantung psikologi Anda saat Anda berinvestasi. Bukan dari seberapa pintar pengetahuan Anda, seberapa tahu Anda tentang market itu, ya, tapi dari psikologi Anda. Begitu. Oke, nah jadi itu yang saya mau tekankan di sini, ya. Jadi hopefully dengan adanya webinar ini itu bisa membangun fondasi rekan-rekan untuk menjadi investor-investor yang lebih handal, tahan lama di masa mendatang. Ya, nah jadi mungkin itu aja penutupan dari saya. Semoga berguna untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih Kak Lianto. Tadi sudah di-share soal nilai-nilai investasi, resikonya, terus juga poin-poin penting harus kita pelajarin ya. Nggak bisa jadi pemula juga main asal nyemplung ya. Betul sekali. Ya. Oke, nah teman-teman Vivo Club Fans, pastikan teman-teman tetap stay tune di acara kita. Dan kita mau saksikan klip dulu nih satu ini sebelum kita lanjut ke sesi kita berikutnya. Silakan saksikan klip berikut ini.
teman-teman Vivo Club Fans, kembali bergabung bersama dengan saya Wina dan kita masih ditemenin sama Kak Lianto siang menuju sore hari ini, oke? Nah teman-teman, sebelumnya nih saya mau bagi-bagi juga soal giveaway sebelum kita masuk kembali nih ke tahap kita yang berikutnya, ke sesi kita berikutnya. Nah kebetulan untuk sesi kita kali ini saya sudah punya satu pertanyaan untuk giveaway kita hari ini. Nah teman-teman ini bisa ngikutan, caranya gampang banget, tinggal ketik jawabannya nanti langsung di kolom chat dengan format nama underscore jawabannya teman-teman, plus jangan lupa hashtagnya adalah Perfect Webinar Series. Nah pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi ada dari materinya Kak Lianto. Sempat disebutin ya Kak, kalau nggak salah lebih dari 2 kali deh. Sempat diulang-ulang bahwa ini loh yang harus teman-teman Vivo Club Fans perhatikan ya Kak ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 dari 3 hal yang kita butuhkan untuk berinvestasi. Nah, jadi artinya kita harus sebutkan 2 dari 3 poin hal yang harus kita penuhi ya kayak, atau yang perlu kita pertimbangin gitu. Betul, ya pada penting saat banget. kita memulai investasi. Jadi nggak main asal nyemplung yang tadi saya bahas ya. Betul sekali. Tapi kita bisa melihat dulu, punya nggak sih nih ya saya 3-3-nya ini, jangan sampai cuma ada salah satu nanti juga nggak balance ya Kak ya. Betul sekali. Nah teman-teman nih gampang banget, cukup sebutin 2 dari 3 hal atau 3 poin yang perlu kita miliki kalau kita mau terjun ke dunia investasi. Cara jawabnya sekali lagi saya kasih tahu ya. Caranya gampang banget teman-teman, tinggal ketik nama Anda, terus kemudian underscore jawabannya teman-teman. Jangan lupa pakai hashtagnya Perfect Webinar Series. Nah, kita akan pilih 5 orang pemenang yang beruntung, terus bisa dapetin 5 merchandise menarik nih Kak Lianto dari mantep Vivo Club banget. Indonesia. Mantep banget, udah ikut webinar gratis, kesempatan jawab kuisnya gampang pula ya kalau Yoi. ngikutin dari awal. Nyatet, saya aja nih nyatet nih, makanya saya bawa banyak catatan. Tadi di belakang sambil dengerin Kak Lianto sambil nyatet poin-poinnya, nggak mau ketinggalan. Mantap. Nah, selain giveaway buat teman-teman, kalau dari minggu lalu saya sudah pernah sebutkan nih kalau Vivo Club Perfect Webinar Series kita ini diadakan secara beruntun. Beruntun maksudnya berseri nih Kak Lianto. Karena kita akan bikin selama 4 seri dari bulan Januari kemarin ya, dari minggu pertama Januari sampai dengan Sabtu minggu keempat nantinya. Udah kayak drakor aja ya. Iya betul, kayak drakor, kita nggak mau kalah sama drakor. Jadi biar kita ke teman-teman Vivo Club Fans bisa kasih satu insight baru, bisa belajar hal baru. Nah, buat Mantap. teman-teman yang setia nih ngikutin sesi Perfect Webinar Series kita nih Kak, dari episode 1 kalau drakor sampai episode 4 nantinya setiap Sabtu jam 2, mereka berkesempatan ikut door prize, terus bisa menangin 1 handphone Vivo V20 yang cakep ini. Waduh. Siapa sih yang nggak mau? Saya aja Saya juga happy mau. banget. Cuan-cuan dari hasil cuan ini. Nah siapa tahu habis ini kita juga bisa ikutan cuan ya, ngikutin Perfect Webinar Series kita hari Amin. ini. Jadi pastikan teman-teman stay tune di keempat seri Perfect Webinar Series kita dari Vivo Club Indonesia. Nah Kak Lianto, kalau tadi sudah saya dapetin sesi sharingnya, terus kemudian saya juga sudah catat beberapa poin yang sebenarnya tadi saya dapetin dari Kak Lianto gitu ya. Yang pertama saya suka dengan salah satu istilahnya dari Kak Lianto, Tuhan itu pengampun, tapi pasar modal belum tentu pengampun. Nah, gitu, belum tentu pengampun atau memang tidak pengampun tuh Kak Lianto pasar saham modal ini? Ya, jadi yang menarik adalah kenapa saya berkata seperti itu, karena kita tahu bahwa pasar modal itu adalah zero sum game. Bener, zero sum. Ya, ini mungkin konsep baru ya, zero sum game. Jadi artinya begini, pasar modal itu kan mempertemukan antara pembeli dan penjual. Betul. Sama aja kayak pasar tradisional kita Iya, gitu ya. setuju. Tapi bedanya kalau di pasar modal ini ya, contoh let's say saat sahamnya lagi turun harganya gitu ya. Terus itu kan orang-orang yang jualan kan adalah orang-orang yang panik. Nah, kita yang tahu bahwa itu adalah panik sementara, kita yang tampung. Berarti ibaratnya zero sum game itu adalah tidak bisa ada 2 sisi orang yang dia itu menang secara bersamaan. Oke. Jadi ada winner, ada loser. Nah, kalau di sini contohnya, kalau misalnya lagi pasar saham turun dan orang banyak yang tanda kutip sering diomongin orang-orang itu namanya cut loss. Nah, berarti yang cut loss itu yang kalah. Dan yang menang itu yang nampung di bawah. Yang nampung di bawah. Nah, dan kebalikannya, saat pasar modalnya lagi naik, saya yang punya modal di bawah, itu saya yang menang. Dan yang kalah itu yang membeli di atas. Begitu. Nah, itu artinya zero sum game. Maka dari itu, kenapa tadi saya sempat mengatakan dari salah satu juga yang membenak di mentor saya yaitu
Tuhan itu maha pengampun, tapi pasar modal itu bukan maha pengampun. Oke, Tuhan itu maha pengampun, tapi pasar modal itu bukan maha pengampun. Yes. Nah, ini lebih ke arah sebenarnya satu istilah atau peribahasa kali ya, dari gurunya Kak Li, Brother Li, Bro Li. Ya. Oke, bahwa kita tuh harus hati-hati juga belajar investasi. Seperti yang tadi dalam pertanyaan giveaway kita butuh 3 hal poin tadi ya, sebelum Betul kita mulai sekali. terjun ke investasi. Nah, terus kemudian Kak Lianto, mau tanya dong, tren investasi di 2021 ini tuh kayak gimana ya? Terus investasi yang cocok buat kaum milenial nih, buat kita para penggemar Vivo Club Fans tuh kayak apa? Oke, nah ini mungkin agak sedikit teknis, tapi saya mau katakan juga ya. Jadi tahun di 2021 ini, rekan-rekan harus tahu bahwa kecenderungannya suku bunga bank ya itu akan masih rendah di level sekarang ini. Karena kenapa? Ekonomi lagi pada fase namanya recovery atau ya, pemulihan. pemulihan. Nah artinya teman-teman di sini yang cuma masih menggantungkan investasinya di deposito atau mungkin di tabungan di bank, you will lose. Itu. Nah, jadi bagaimana nih untuk supaya supaya teman-teman ini tidak lose dari itu, dari mungkin inflasi dan juga hanya dari tabungan biasa di bank. Nah, teman-teman boleh nih mulai mencoba untuk kalau baru awal-awal ya. Nah, teman-teman boleh mulai namanya research tentang reksadana. Oke, mungkin juga surat utang negara ya yang dijual retail itu, oke. Atau kalau mungkin udah siap uangnya dan saya siap Kak Lianto, saya siap untuk 5 tahun ke depan, ya saham. Saham, Begitu. kita langsung main saham. Yes. Tapi sekali lagi ya, tadi kan saya udah menjabari semuanya. Nah, habis ini rekan-rekan sudah tahu tipe investornya yang mana. Rekan-rekan, teman-teman semuanya, Vivo Club harus lagi doing research. Yang mana yang cocok untuk teman-teman, karena kalau saya ngomong reksadana money market itu banyak di pasaran gitu loh. Nah, teman-teman harus lihat mana yang cocok untuk teman-teman. Nah, gitu. Kak Lianto, kalau tadi kan dibilang ada 3 poin yang harus kita perhatikan, salah satunya uang. Sebenarnya berapa persen sih dari uang kita yang bisa kita investasikan nih untuk belajar hal baru kayak gini? Apakah all out of money, apa cuma 10%, 5% atau gimana? Nah, kalau buat pemula. Oke, ini pertanyaannya sangat subjektif, tapi tadi sekali lagi balik lagi seperti yang saya katakan, investasi ini adalah jangka panjang. Oke. Orang yang sukses di investment itu semuanya mereka mikirnya jangka panjang, karena saat mereka berinvestasi kan mereka beli perusahaannya, beli usahanya ya, percaya dengan konsep bisnisnya. Nah, ini saya akan kembalikan lagi ke teman-teman semuanya. Oke. Berapa persentase pendapatan Anda yang Anda tidak akan pakai untuk Hal kebutuhan lain sehari-hari? gitu. Berarti memang penyisipan, udah kita sisipin. Betul sekali ya. Karena saya tadi sudah katakan, apakah Anda sukses atau tidak bukan seberapa jago Anda, tapi seberapa tenang psikologi Anda menghadapi market. Emang kalau main market itu psikologinya bisa nggak tenang, Kak Lianto? Oh ya pasti. Lihat naik turun, berasa uangnya ada di sana gitu. Iya, apalagi yang saya pelajari di sini adalah saat kita emotional attachment kita sama, jadi emotional attachment itu juga nggak cuma sama pasangan ya, tapi sama juga sama uang ya. Kalau Anda turun portfolionya, let's say 5%, 20% dan lain sebagainya. Dan kalau itu nominalnya besar, kan itu pasti membengkak di psikologi Anda. Iya sih. Waduh, kalau ini turun lagi bagaimana? Tapi kalau Anda doing your own research, saya tahu bahwa perusahaan ini bagus dan kedepannya akan punya prospek lebih bagus. Ya itu adalah hanya namanya saya bilang short term noise. Short term noise. Ya gitu. Nah jadi mungkin ini saya mau tambahin dikit ya. Boleh kalian. Terutama masalah saham ya. Kita harus tahu ya, investasi saham itu kan sebenarnya ada 2 realita teman-teman. Yang pertama adalah kesehariannya perusahaan itu, operasionalnya bagaimana, dan juga harga sahamnya. Nah, kesehariannya ini ya dia akan memproduksi setiap hari dan lain sebagainya. Nah, dan pasar saham yang kita lihat setiap hari itu adalah alam ekspektasi. Alam ekspektasi. Yang dipengaruhi oleh 2 macam investor, yang serakah sama yang takut. Greed and fear jadi satu. Greed and fear. Iya, jadi satu. Pasar saham betul. Yang ini kita liatin. Tuh. Ya, ini adalah alam ekspektasi. Sebenarnya saat sahamnya itu dia naik, ya dia nggak akan diuntungkan juga dari perusahaannya, gitu. Oke, sahamnya turun, ya kalau misalnya kondisi perusahaannya sama-sama, dia juga akan nggak diuntungkan, gitu. Nah, jadi maka dari itu, karena kita tadi saya bilang ya, namanya kita kan bermain
kita kan berinteraksi dengan namanya alam fear and greed. Iya. Nah, itu apa? Emosional kan? Emosional. Nah, jadi untuk sukses di alam itu ya psikologi Anda harus bagus. Psikologinya harus bagus. Iya. Tuh, teman-teman Vivo Club. Jadi kalau udah siap mau main ke investasi harus siap mental juga ya. Betul. Psikologi juga. Ya nggak cuma dari 3 poin tapi boleh ditambahin 1 poin lagi, salah satunya mental kita juga, psikologis kita harus siap. Nah, tapi cuma gini, apa tuh? saya kalau ngomong mental ini kan kayaknya ada beberapa orang mungkin yang nangkepnya, wah berarti harus siap-siap rugi ya. Menakutkan banget gitu Oh enggak, kali ya? bukan Enggak gitu ya? ya. Enggak. Jadi gini, saya harus bisa bilang ya, saya akan katakan sama teman-teman Vivo Club, semua investasi itu mengandung risiko. Oke. Oke, hidup aja Mengandung udah risiko. beresiko, Betul. apalagi investasi. Betul banget. Ya, makan bakso aja kalau kesedak baksonya juga resiko kan? Iya, nah, betul. tapi resiko itu bisa diminimalisir. Diminimalisir, Ya, diperkecil teman-teman. Diperkecil ya. Bagaimana? Ya salah satunya dengan jangka investasinya, uang yang dipakai begitu. Itu bisa Oke. diminimalisir. Tuh, perhatikan Begitu. yang tadi. Jadi resiko itu pasti selalu ada. Selalu ada. Cuman kita punya opsi untuk bikin kecil, meminimalkannya. Betul Nah, sekali. ini yang harus kita doing research yang tadi ya. Yes. Nggak bisa main langsung asal nyemplung, tapi prepare-nya juga perlu. Betul. Nah, bicara soal tadi Kak Lianto sempat pas saya tanya tadi kan di awal, Kak Lianto sempat tanya kalau kita tuh udah bisa tahu gitu ya soal tren, tapi kan Kak Lianto jawab dari pertanyaan 5 terakhir yang teman-teman ikutan di kolom chat, ya nggak sih? Betul. Nah, kayaknya kita mau bahas, sekarang kita lihat nih di kolom chat juga udah ada beberapa dari teman-teman peserta Perfect Webinar Series kita hari ini yang ikutan menjawab lebih banyak A, B, C, atau D. Tadi cuma 4 ya? Ya, betul sekali. Nah, kebetulan saya juga ikutan nih Kak Lianto tadi Wah. di belakang sambil ngedengerin Tipe apakah contek nih, dulu. Alinda? Nah, kalau saya tadi yang pertama saya jawabnya yang B, yang kedua C, B, C, B. Wah, kayaknya saya kebanyakan B. Berarti masuknya ke konservatif. Yang Nah, konservatif. konservatif ini tuh lebih ke arah tadi kalau saya catat nih surat hutang, terus properti, emas, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap tuh apa? Ya, jadi gini ya. Nah, ini sekalian juga untuk meluruskan. Kadang-kadang orang kan mikir, apa sih bedanya reksadana saham sama saham gitu kan? Atau apa sih bedanya investasi surat utang sama reksadana pendapatan Betul. tetap? Oke. Nah, jadi sebenarnya mereka itu bisa dikatakan apa namanya underlying asetnya tuh sama atau mungkin basic asetnya sama. Jadi begini, let's say saya punya 10 juta, let's say ya, terus saya investasikan sama saham A. Jadi nasib semua investasi saya itu bergantung sama namanya saham A. Oh gitu. Let's say Oke. ya. Tapi kalau saya punya 10 juta dan saya belikan reksadana saham A, nah reksadana itu sebenarnya basket Oke. atau wadah Wadahnya. yang menampung semua saham-saham saham perusahaan. perusahaan yang sudah dipilih sama fund manager. Oh gitu. Nah, jadi kalau tadi kita lihat itu memang kalau secara saham sama reksadana saham itu memang dana yang perlu diperlukan memang kecil. Tapi kalau tadi kita lihat waktu untuk mengelola dan pengetahuan untuk mengelola reksadana saham akan lebih kecil. Lebih kecil. Ya, karena ada peran fund manager yang membantu. Ya, jadi makanya mungkin resikonya lebih minimal karena kita sebenarnya punya expert yang akan bantu kita Ya. juga kasih arahan Ya. dibandingkan kita main sendiri Ya, gitu. atau ibaratnya ngomong bahasa ngetrennya itu resiko investasi kita terdiversifikasi. Terdiversifikasi. Ya, gitu. Nah, jadi kalau tadi saham A kita bergantung itu, tapi kalau reksadana saham A, ya itu berarti nasib investasi kita ya bergantung ada mungkin 10-20 dari reksadana yang ada di situ. Nah, ini sama dengan seperti tadi nih, pendapatan tetap itu. Kalau kita nggak bisa milih surat utangnya sendiri, itu dibungkus sama namanya reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan. Nah, si Gitu. konservatif ini berarti termasuk tipe orang yang cari aman atau gimana? Karena kan tadi ada 4 ya. Sangat konservatif, Sangat konservatif, moderat, agresif. agresif. Kalau agresif Ya. kayaknya udah berani main. Iya, gitu, go yang home berani or go, resi. Ya. go big or go home. Ya, nothing tulus sekali buat Ya. dia. Udah main dulu aja. Nah, kalau konservatif nih termasuk pemain aman apa gitu ya? Ya, jadi kalau konservatif ini ya, dia mau mendapatkan imbal hasil yang relatif lebih tinggi daripada inflasi dan deposito, tapi sama fluktuasi harga itu kurang comfortable.
Nah, kayak gitu. Jadi misalnya nih, kita misalnya beli aset A, terus besoknya turun 5%, takut. Gitu. Nah, jadi itu tipe yang konservatif. Tipe yang konservatif. Nah, Begitu. kalau boleh tahu nih kira-kira dari sisi admin kita yang di belakang, apakah kira-kira kita sudah bisa tampilkan jawabannya dari teman-teman? Oke, nah ini kalau nggak salah udah tertampilkan nih Kak Lianto di chatnya kita, di room chatnya kita hari ini. Mungkin kita bisa baca. Oke, mau yang mana nih admin? Di scroll terus. Oke, soalnya banyak banget nih ternyata respondernya. Tuh lihat semua pada jawab sih Kak. Dan udah di-elaborate tuh. Udah Saya di-elaborate. sukanya. Iya, udah dibuat bikin lebih mendetail gitu. Lebih mendetail ya. Oke. Wah. Nah, cuman kayaknya teman-teman beberapa yang ngejawabnya ini sambil di-enter nih sih Kak. Jadi kelihatannya agak sulit untuk bisa kita karena mereka habis jawab D, D, C, C, C. Nah, jadi misalnya dari Leonardo jawab D, tapi nanti habis itu langsung ke yang D. Mungkin kalau buat mereka teman-teman kayaknya lebih banyak jawaban mayoritas sih D. Berarti mereka termasuk yang agresif nih. Iya, agresif. Karena mungkin ini sesuai dengan kan teman-teman di sini banyak milenial, masih produktif. Masih produktif. Masih produktif. Pikirannya nggak resiko ya, Yes. Kak. Maju dulu aja. Maju Kayak dulu. kalau mau nembak dulu aja, Iya. ditolak apa ntar urusan nanti. Urusan nanti, gitu ya. gitu. Waduh, baik kalau gitu. Nah, selain itu juga ada juga beberapa nih kalau kita lihat jawabannya juga C. Nah, kalau C ini berarti tadi kita masuk ke moderat. Moderat. Itu kayak gimana? Nah, jadi sih moderat sebenarnya? nih orangnya dia itu seperti 50-50. Jadi dia 50-50. ya, jadi dia akan mengamankan nih asetnya yang 50% saya nggak begitu suka sama fluktuasi harga. Oke. Saya cuma mau mendapatkan imbal hasil yang sedikit lebih tinggi daripada deposito dan inflasi. Tapi at the same time, tapi saya masih muda nih. Saya juga mau dong dapat untung lebih banyak. Nah, dia udah shifting mungkin 25%-nya itu ke investasi yang istilahnya. investasi yang lebih capital gain fokus, yang high risk high return. High risk high return. Begitu. Oke, baik. Terus kemudian kalau kita lihat juga yang jawab A sih jarang nih, karena kayaknya memang peserta kita millennials kayaknya memang pada lebih ke arahnya moderat sama tadi agresif. Iya, kalau sangat konservatif kayaknya buat mereka lambat banget ya, Itu Kak. mungkin buat Kura-kura. orang tua kali ya, Betul yang memang sekali. aduh ini gue mau naruh apa enggak gitu Ya. ini sahamnya baliknya berapa, terus nanti mungkin lebih mikirkan soal yang tadi likuiditas bisa dicairin ya gampang Betul atau enggak. sekali. Pertimbangannya lebih banyak. Betul ya. sekali. Oke, baik kalau gitu teman-teman Vivo Club Fans. Terima kasih banyak buat responnya teman-teman yang kemudian sudah membagikan jawaban-jawabannya dan sudah ikut serta berpartisipasi dalam insight-nya kita hari ini. Oke. Nah, terus kemudian saya juga mau mengingatkan teman-teman sebentar lagi, bukan sebentar lagi, tapi saya mau mengingatkan mengenai sesi e-sertifikat. Nah, sebentar laginya benar kita akan memasuki sesi Q&A. Nah, teman-teman boleh nih dari sekarang yang mau tahu lebih banyak soal investasi, ketik nih langsung di kolom chat. Kalian tuh mau tanya dong, atau Broly juga boleh. Karena tadi panggilan kerennya Broly ya. Nah, Broly mau tanya dong soal investasinya, ini bla 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 segala macam, boleh langsung sekarang ketik di kolom chat. Nah, buat teman-teman juga Vivo Club Fans, jangan kemana-mana dan pastikan Anda tetap stay tune dan perhatikan apa yang admin akan share di kolom chat, karena mengenai e-sertifikat kita akan sharekan linknya. Caranya gampang banget, teman-teman cukup klik linknya, oke, terus kemudian isi nama dan email, dan nanti bukan beberapa saat, malahan langsung dapat e-sertifikatnya. Nah, tapi catatannya pastikan nama dan emailnya teman-teman sesuai dengan yang teman-teman registerkan, oke? Nah, Kak Lianto, kalau tadi kita bicara soal investasi, nah salah satunya juga nih, karena hari ini kan kita juga mengadakan Perfect Webinar Series dari Vivo Club Indonesia. Nah, Vivo ini juga termasuk salah satu smartphone yang di dunia yang itu memang paling banyak dikenal dengan inovasinya mengenai kamera. Wah. Nah, salah satunya juga yang ada di dalam Vivo V20 kali ini. Nah, Vivo V20 kali ini sendiri dikenal dengan, bukan dikenal, tapi memang dari teman-teman Vivo smartphone berinovasi dengan kameranya adalah 44 megapiksel. Widih. Plus salah satunya fitur tambahannya zaman sekarang nih, AI autofocus. Jadi kalau kita foto nih Kak, kalau kita selfie atau kita mau wifi atau kita mau foto nih teman-teman yang ada di belakang, kadang kan suka ngeblur ya autofokusnya atau gimana. Nah, kalau ini tuh udah fitur tercanggihnya. Jadi kita udah dibantu banget sama Vivo V20. Vivo V20 perfect shot, perfect moment. Wah, keren banget Keren ya. banget ya yang satu ini. Nah, ini sama nih, kalau investasi itu, contoh, kita harus
investasi di perusahaan yang inovatif. Di perusahaan yang inovatif, Betul. contohnya kayak Vivo nih ya. Cakep. Karena udah pasti perusahaannya kinerjanya juga bagus, Iya. terus cash flow apa segala macam kan biasanya ada yang dilihat juga tuh ya Iya. Kak, dari cash flow-nya, research-nya enak. Tapi sayangnya Vivo nggak di Indonesia Stock Exchange ya. Oh gitu. Baik, boleh ditambah nanti ya Iya. di Indonesia Stock Exchange. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki sesi Q&A. Nah kalau saya lihat-lihat nih, ternyata di kolom chat kita nih Kak Lianto sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke. Nah, yang pertama nih. Oke, Kak Lianto, boleh dibacakan dari Titin Septaningrum. Ya. Pertanyaannya adalah Oke, investasi saat ini yang menguntungkan apa? Emas, properti, saham, atau reksadana? silakan Kak Lianto. Wah, ini kayaknya mau di spoon feed langsung ya. Iya nih, langsung dia tanya, saya maunya ini Nah, tapi yang paling menguntungkan apa? Ya, sebenarnya ini balik lagi. Saya akan tanya kepada Anda lagi. Jangka waktu investasi Anda berapa banyak? Berapa lama? Jangka waktunya dulu. Iya, jangka waktunya berapa banyak? Saya nggak bisa ngomong apa yang bagus mungkin untuk 1 minggu atau 1 bulan ke depan, itu terlalu cepat gitu. Oke. Tapi yang jelas, tadi yang saya katakan, bahwa tahun 2021 ini suku bunganya akan cenderung rendah. Oke, ya artinya, dan kalau kita lihat, pemulihan ekonomi global udah mulai bagus, vaksin udah ditemukan. Jadi saya rasa mungkin untuk tahun ini emas kurang begitu bagus ya. Oke. Ya, emas kurang begitu bagus. Dan mungkin properti pastinya ya kalau nanti ada kan government juga banyak melakukan ini ya intervensi seperti kalau kita sering dengar sovereign wealth fund gitu Iya, ya, omnibus law. Nah, harusnya saham atau reksadana akan bagus untuk Saham tahun ini. atau reksadana akan Yes, bagus untuk tahun ini. Oke. Ya, dan properti juga. Dan properti Ya, juga. tapi kalau emas kurang Emas menurut kurang. saya. Oke. Nah, itu ya tadi dari Titin. Nah, kalau tadi ditanya soal mau emas, properti, saham atau reksadana, nah tadi nih udah ada penjelasannya. Balik lagi sih bisa ngikutin perkembangan dunia istilahnya sih ya Betul Kak, sekali. ya. Oke, tapi kalau kita bicara saham, apa benar? Dengar-dengar isu nih karena lagi adanya vaksin, jadi perusahaan PT-PT TBK yang bergerak di bidang medical, farmasi katanya naik. Apa kita beli aja sekarang? Nah, Biar cuan. Wah, nah jadi ini menarik ya. Jadi saya juga sekalian mau sharing nih. Heeh. Namanya pasar saham itu karena tadi saya katakan ya, alam ekspektasi dan Alam ketakutan ya. ekspektasi, ketakutan. Nah, Fear and greed. fear and greed. Jadi namanya pasar saham itu rekan-rekan Vivo, dia itu selalu bergerak 3 sampai 6 bulan ke depan, lebih 3 cepat sampai 6 daripada kondisinya. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi dikatakan sama Kak Winda, karena ada saham-saham tentang farmasi dan lain sebagainya, itu kan market udah memasukkan faktor itu udah beberapa bulan yang lalu. Iya, dari sebelum vaksin itu udah Nah, woro-woro gitu, banyak. beberapa bulan yang lalu. Jadi, saya rasa kalau mungkin masuk sekarang agak terlambat ya. Oke, gitu. mestinya sebelum-sebelumnya. Yes, jadi kita itu kalau mau investasi, jangan sampai sebelum, kalau bisa, ya ini sebagai investor ya, kalau bisa, jangan sampai berita itu sudah dikeluarkan. Oh, begitu. Jadi memang baiknya nih pas ada woro-woro kita makanya research gitu. Iya. Oh, ini kedepannya nih yang bakal booming ini. Nah, itu kita beli dulu Betul. istilahnya. Karena mungkin harga masih stabil dibanding kita beli sekarang tinggi. Bisa jadi malah Iya, jatuh betul pas trennya udah sekali. hilang. Nah, jadi memang itu Waduh. pekerjaannya salah satu saya, fund managers, yang tiap hari ya saya harus bisa memprediksi apa yang akan naik dulu sebelum market itu udah dipublish memfaktorkan gitulah, gitu. iya, istilahnya. Iya. Oke. Jadi saya bisa bilang kalau mungkin berita udah masuk di tentang saham terutama gitu ya, dan udah masuk di berita itu udah terlambat. Udah terlambat ya. Iya. Oke, baik tuh teman-teman, perhatikan makanya doing research, nonton berita, baca berita banyak-banyak kalau memang mau geraknya di investasi ya. Betul seputar sekali. sektor ekonomi. Nah, pertanyaan kedua dari Rahel Lasni. Oke, untuk yang baru memulai berinvestasi, cocoknya reksadana atau saham Pak? Kalau mereka yang benar-benar baru mulai, amannya yang mungkin cari amannya sih Kak. Ya, tadi sesuai saya yang katakan lagi, karena reksadana ini ada unsur diversifikasinya dan ada bantuan fund manajernya Lebih yang membantu, ini sih ya pastinya ini lebih cocok untuk investor Lebih cocok. pemula. Oke. Nah, terus kalau kita bicara mau reksadana, kita kemana sih? Ke bank? Apa ada aplikasi atau apa? Nah, reksadana ini menarik, udah dijual banyak banget ya. Jadi reksadana itu bisa langsung dijual di manajer investasi yang mengelolanya, bisa juga lewat bank. Bahkan sekarang ini is the matter of click, tinggal ambil handphone Vivo-nya, open marketplace-nya, tinggal invest, selesai. Invest, apa saya buka sekarang ya? Buat belajar reksadana. Oke. Iya. Oke, nah karena pertanyaannya ikut banyak, kita pilih satu lagi ya. Boleh, Kak boleh, silakan. Lianto, kita pilih dari
Fania, nih menurut kalian tuh reksadana kan ada 4. Kalau yang paling sesuai untuk invest tiap bulan lebih, boleh bantu di scroll, kayaknya kepotong. Oke, maksudnya mungkin kalian tuh reksadana kan ada 4. Kalau yang paling sesuai untuk diinvest tiap bulan lebih baik yang mana? Mungkin sepertinya itu lebih baik pasar uang atau pendapatan tetap ya untuk jangka panjang. Oke, nah kalau misalnya untuk jangka panjang, jadi ini dia tuh sebenarnya menanyakan menarik nih. Kalau saya mau nabung gitu ya, investasi tiap bulan lebih baik yang mana? Betul. Kalau ini sifatnya uangnya untuk misalnya tadi Fania untuk misalnya untuk dana kepepet juga, masukin ke money market langsung. Money market. Tapi kalau Anda punya time frame misalnya mungkin 2 atau 3 tahun, dan Anda tidak begitu suka namanya fluktuasi harga, bisa masuk ke reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap. Oke, reksadana pendapatan tetap. Terus kalau misalnya, ini buat misalnya nanti dana anak saya merit, nah, kan kita kan milenial masih lama. Ya, nah itu boleh panjang. reksadana saham. Boleh reksadana saham. Betul. Nah jadi kembali nih sesuai sama kebutuhan dari teman-teman Vivo Club Fans, oke? Nah tadi teman-teman nih adalah sesi Q&A gitu karena terbatasnya waktu, jadi kayaknya nggak bisa semuanya. Tapi kita sekarang mau masuk ke pengumuman giveaway. Tadi pertanyaan kita apa nih? Sebutin 2 dari 3 faktor yang harus kita perhatiin kalau mau investasi. Setuju banget. Cuman 2 dari 3 faktor. Nah, kayaknya sih tadi kita lihat sambil lihat tadi jawaban yang insight, udah banyak juga yang ngejawab ya Kak ya. Yoi. Nah, kebetulan dari tim admin kita nih udah ngumumin 5 pemenang, atau bukan ngumumin, udah milihin siapa sih yang jawabannya benar, oke? Nah, tapi akan di cross check lagi sama Kak Lianto. Nah, ini nih 5 pemenang giveaway kita. Yang pertama, boleh dibacakan Kak Lianto, silakan. Plus dengan jawabannya. Oke, jadi jawabannya ada 3, jadi tadi cuma milih 2 ya. Iya, betul. Yang pertama adalah uang untuk memulai, Betul. terus ada pengetahuannya, Betul. sama waktu untuk mengelolanya. Betul banget. Oke, nah Kira-kira benar nggak dari Dennis? check it out. Oke, jadi yang pertama ada dari Dennis Beladina. Jadi dia menjawab ada uang, pengetahuan, waktu. Boleh. Oke, plus ini malah diminta 2, dia jawab 3. Wah, mantep udah oke banget. ya. Hashtag Perfect Webinar Seriesnya juga dilampirkan. Keren. Selamat Dennis, 1 merchandise buat kamu. Lanjut Kak. Terus ada namanya Titin di sini ya, sama juga uang, waktu, dan pengetahuan. Oke Titin, merchandise kedua buat Anda. Siap-siap nanti dihubungin sama tim adminnya kita. Boleh lanjut Kak. Siap. Terus yang ketiga ada Rama Rilvano Mazel. Oke, jadi Rama jawab uang dan pengetahuan. Walaupun jawab 2 tapi bener? Benar. Benar ya Rama. Siap-siap bawa pulang juga dihubungin merchandise kita yang ketiga. Oke, sisa 2 lagi. Kira-kira sudah ada belum nih pengumuman pemenang? Oh, sudah ada nih. Oke, gantian nih. Kalian tuh saya bacain. Pemenangnya yang kita pilih adalah Afdial Yaumi. Dia jawabnya gini, uang atau modal untuk investasi dan pengetahuan tentang investasi apa yang cocok buat kita. Hashtag Perfect Webinar Series. Benar apa enggak nih Kak Lianto jawabannya? Cakep. Lengkap. Lengkap ya. Ya. Nggak cuma poinnya tapi ada penjelasannya. Yoi. Oke, merchandise keempat untuk Anda. Oke, yang terakhir silakan Kak Lianto. Nah, yang terakhir ada Hendra Irawan yang juga menjawab uang, pengetahuan, dan juga waktu. Oke, cakep banget. Cakep banget ya. Berarti Hendra Irawan juga Semuanya memperhatikan, nyatet sama kayak saya di belakang tadi, ya. Berarti Hendra Irawan melengkapi 5 pemenang giveaway kita untuk Perfect Webinar Series kita hari ini. Nah, buat catatannya nih, teman-teman Vivo Club Fans, untuk pemenang merchandise akan dikirimkan setelah rangkaian Vivo Club Perfect Webinar Series ini selesai diselenggarakan. Oke, jadi nanti admin akan menghubungi teman-teman di kolom chat. Cuman nanti setelah itu, teman-teman tetap tunggu aja informasi lebih lanjut karena hadiah merchandise baru dikirimkan setelah 4 rangkaian ini selesai dilaksanakan. Oke? Nah, kemudian habis ini kita udah tiba di penghujung acara nih, Kak Lianto. Nggak berasa ya? Tadi kita udah di-share panjang dari Kak Lianto, nggak panjang-panjang banget. Malahan saya demen, karena salah satu sisi presentasi yang nggak menampilkan banyak kata-kata Kak, tapi memang menampilkan table, bagan yang dimana itu yang membuat kita lebih tahu perbandingannya, kemudian lebih tahu, oh ini bagus apa enggaknya, saya cocoknya ada di mana. Picture speak thousand words. Bener banget. Nah,
buat teman-teman Vivo Club Friends, thank you juga yang sudah stay tune. Nah, tapi saya remind lagi nih, jangan lupa kita ada door prize loh. Wih, Satu di. handphone Vivo V20 yang cakep ini. Ini jackpotnya ya? Iya, Waduh. langsing tipis, bahkan sangat membantu saya untuk sesi hari ini nih. Cue card-nya pakai ini gampang banget di scroll down-nya. Wah, Cakep. cakep terus plus fotonya cakep. Nanti habis ini kita masuk sesi foto. Asik. Nah, kita pakai Vivo V20, perfect shoot, perfect moment. Pastikan teman-teman stay tune sampai dengan perfect webinar series kita yang keempat. Hari Sabtu nanti di kalau Sabtu bulan keempat, kalau nggak salah tanggal 30 Januari, bener nggak nih ya kalau nggak salah. Nah, setiap jam 2 siang, pastikan teman-teman stay tune. Siapa tahu teman-teman yang kepilih door prize-nya, oke? Nah, kalian tuh kalau tadi kita mau foto, bicara soal kamera Vivo, sekarang kita mau foto rame-rame sama teman-teman virtual. Wah, karena biasa ketemu ini jauh ya. Yoi. Tapi momen tetap harus dikumpulkan, tetap Betul harus sekali. di-saving ya, oke? Nah, teman-teman siap-siap, kameranya boleh di-on kan? Nih saya sambil ngeliat layar Zoom, coba nih kalian kok kita lihat udah pada ready belum nih? Wah, wajah-wajahnya udah pada mulai terlihat. Nah, boleh ngerapiin dulu, sisir dulu supaya nanti foto sama Kak Liantonya juga enak. Gitu udah cakep gitu ya. Terus yang mau foto kita dari layar pakai handphone Vivo-nya, karena teman-teman juga Vivo Club Fans, boleh-boleh aja lo, monggo. Dan karena ini Vivo, kita akan pakai gaya nih Kak Lianto. Asik. Gaya kita adalah V. Wih, Vivo ya. cakep. Nih jarinya keluar ke depan nih, Vivo. Oke. Oke teman-teman, saya cek dulu ke admin karena kita ada beberapa halaman karena pesertanya juga cukup banyak. Jadi mungkin harap bersabar, ngikutin nanti hitungan dari saya 1, 2, 3 gitu ya, baru nanti teman-teman lepas gayanya gitu ya. Nah, saya cek dulu ke admin operator apakah sudah ready untuk ambil foto. Wah, oke katanya. Baik, kalau gitu kita siap-siap. Saya nyamping biar kelihatan ramping. Oke teman-teman, 1, 2, 3. Oke, nah teman-teman pastikan ya ngikutin Vivo Club Perfect Webinar Series kita setiap hari Sabtu jam 2 siang. Bisa dapetin door prize-nya loh, satu handphone Vivo V20. Wah, udah masuk halaman selanjutnya. Dan ini kayak sisa satu halaman terakhir. Teman-teman tetap stay tune dengan gayanya ya. Takutnya kan teman-teman bisa jadi di halaman terakhirnya kita. Oke, nah buat yang sudah menang merchandise, jangan lupa tetap stay tune dulu, admin nanti hubungin. Tapi kembali ya, hadiahnya baru dikirimkan setelah serangkaian Perfect Webinar Series ini selesai dilakukan. Dan yang tadi e-sertifikat, kalau admin sudah nge-share linknya, boleh loh langsung diklik, terus isi nama dan emailnya. Jangan sampai nanti keburu Zoom roomnya ditutup, nanti teman-teman nggak bisa lagi dapetin e-sertifikatnya. Oke? Baik, kalau begitu sebelumnya terima kasih banyak kalian. Terima kasih banget Kak Winda. Bantu dan di sharing banyak hari ini mengenai nilai investasi, sangat menginspirasi kami, tapi juga membuat kami lebih mengerti sih mengenai investasi supaya nggak main asal sembarang. Betul sekali. Oke, Kalianto, sebelum kita mengakhiri, silakan satu closing statement buat teman-teman milenial mengenai investasi. Oke, jadi teman-teman millennials di sini ya, seperti kita tahu kita ini adalah generasi penerus bangsa ya. Kita hopefully dengan investasi ini kita bisa membuat ya taraf hidup kita lebih bagus. Terus kita bisa membuat orang tua kita bangga dan pasangan kita bangga ke depannya, tidak menyusahkan orang lain saat nanti kita udah pensiun. Oke, but remember, namanya investasi semua ada resiko. Tetapi resiko itu bisa diminimalisir. Dan remember, harus do your own research ya. Jangan memaksakan kepada investasi yang tidak cocok dengan hati nurani atau profil risiko Anda. Begitu. Oke, dan yang terakhir ya, yang tadi saya mau katakan, Tuhan Maha Pengampun, tapi pasar bukan Maha Pengampun. Oke, jadi sekian ya, jadi pastikan Anda tahu apa yang Anda beli. Terima kasih. Oke, baik teman-teman Vivo Club Fans, akhirnya kita tiba kembali di penghujung acara. Nggak berasa selama 1,5 jam, saya Wina sudah menemani teman-teman, plus juga dengan Kak Lianto yang nggak pelit-pelit untuk bagi sesi sharingnya. Bahkan dari sisi presentasi benar-benar kasih kita picture to picture-nya, perbandingannya. Nah, buat teman-teman, sekali lagi sebelum saya menutup Zoom room hari ini, link sertifikasi hanya berlaku selama 1 kali 24 jam. Jadi pastikan nih, cepet aja dari sekarang sebelum kita tutup ya. Oke teman-teman, saya remind kembali sampai ketemu di Sabtu depan di
Vivo Club Perfect Webinar Series kita, dan setiap hari Sabtu jam 2 siang, dan besok kita akan bahas mengenai temanya entrepreneurship. Waduh, mantep banget. Dari Komplit Vivo ya. Club Indonesia ini udah keren banget. Kemarin resolusi, hari ini investment, minggu besok diajarin soal entrepreneurship. Dan teman-teman bisa ngecek di kolom chat atau maupun di screen, kita sudah ada tampilan link registrasinya. Buruan registrasi. Karena balik, kalau buat teman-teman yang ngikutin 4 sesi, berkesempatan ikut undian, door prize memenangkan 1 unit handphone Vivo V20. Cakep nih, cakep, ramping, langsing, enak banget buat dipakai, pokoknya happy banget buat bisa ngedapetin Vivo V20-nya. Baik, kalau gitu teman-teman Vivo Club Fans, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di minggu depan. Pastikan teman-teman pantengin media sosial kita, Vivo Club Indonesia, dan juga forum kita vivoclub.id. Dari saya Wina, pamit undur diri, dan dengan Kak Lianto, thank you banget sekali lagi. See you, bye-bye. Vivo V20, perfect shoot, perfect moment.